Saudara Bareskrim menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat di Laut Tangerang. Salah satu tersangkanya adalah Arsin, Kepala Desa Kohot. Kades Kohot Arsin dan 4 orang lainnya disangkakan terkait pemalsuan dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan Sekretaris Desa Kohot dan 2 orang penerima kuasa menjadi tersangka. Telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, menurut pengacara Kades Kohot, dalam pembuatan SHM atau SHGB, kliennya hanya membantu membuatkan surat keterangan hingga mengajukan berkas ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda. Namun, Yunihar bilang ada pihak ketiga yang mendorong penandatanganan penerbitan surat-surat tanpa penjelasan yang lengkap. Tentu ini karena pihak ketiga lah yang kemudian mendorong, membuat, kemudian meminta menandatangani tanpa kemudian menjelaskan secara utuh hal-hal yang apa ditandatangani tersebut. Akibatnya terjadilah kemudian penerbitan SHM dan SHGB. Dalam proses SHM, klien kami hingga saat ini tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sertifikat itu ada di mana. Perkembangan teraktual penyidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen untuk pagar laut di Tangerang, Banten dilaporkan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bondan Wicaksono dari Bareskrim Polri. Rahma, dari 4 tersangka, salah satunya Kades Kohot, apa sudah dilakukan penahanan sekarang? Iya, Radi dan juga saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka dari pemalsuan surat izin dokumen atas hak atas tanah di lahan pagar laut Tangerang, Banten ini belum ada penahanan yang dilakukan oleh polisi terhadap Kades Kohot begitu ya, atau dengan 3 tersangka lainnya, di mana tadi kan sudah ada 4 Ya. Karena juga dari ini karena penahanan karena dari tersangka ini akan dilakukan pemeriksaan kembali. Untuk kapan pemeriksaan dilakukan ini masih belum diketahui kapan akan dilakukan pemeriksaan begitu ya, tapi akan dilakukan dalam waktu dekat. Di samping itu walaupun belum ditahan begitu, tapi untuk pencekalan ke luar negeri ini sudah dilakukan oleh polisi begitu, sudah bekerjasama dengan imigrasi untuk mencekal 4 tersangka ini keluar dari luar negeri begitu. Dan kita ketahui bahwa dari 4 tersangka ini tentunya tadi saya sebutkan bahwa berkaitan dengan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di daerah Tangerang, Banten. Juga tadi disebutkan bahwa untuk dari Kades Kohot ini sempat dikonfrontir begitu dengan Sekdes dan juga dengan pemberi kuasa. Dan saat konfrontir itu terjadi juga bagaimana dengan lempar-lempar antara dari Kades Kohot dengan Sekdes Kohot dengan penerima kuasa, maksud kami dari penerima kuasa begitu, dari siapakah uangnya, kepada siapakah uangnya begitu, dan juga bagaimana dengan uang yang sudah diterima dari Kades Kohot ini, yang dimana kita ketahui bahwa untuk dari pemalsuan surat izin ini sudah dilakukan dari tahun 2023, tepatnya dari Desember 2023 hingga November 2024. Terkait dengan uang yang sudah diterima, begitu yang kita ketahui juga untuk TPPU-nya akan dikembangkan begitu ya dari polisi, apakah nanti akan ada tersangka baru ataukah ada pidana baru begitu terkait dengan TPPU ini akan juga dikembangkan oleh pihak kepolisian, serta dengan bagaimana dengan total kerugian dan juga total penerimaan yang diterima begitu dari Kades Kohot dan juga 3 tersangka lainnya, ini juga masih dilakukan
pendalaman Tiga oleh tersangka lainnya polisi. ini juga masih dilakukan pendalaman oleh polisi begitu Radi dan juga saudara. Selain itu pun kalau kita melihat kembali begitu saat dari Kadeskot ini dan juga beberapa tersangka ini juga sudah diperiksa begitu dan juga sudah dilakukannya penggeledahan di kantor Kades, di kantor Sekdes Kohot, di mana untuk alat bukti yang sudah diambil adalah satu buah printer, satu unit layar monitor dan keyboard, dan juga stempel sekretariat desa Kohot, yang dimana alat ini diduga digunakan untuk memalsukan surat izin SHGB di lahan pagar laut Tangerang, Banten. Dan juga ada juga ditemukan kertas-kertas yang diduga juga sebagai bahan pembuat surat yang diterbitkan dari sekretariat desa Kohot begitu Radi dan juga saudara. Dan hingga saat ini memang untuk tersangka ini belum ditahan tapi sudah dicekal ke luar negeri, tidak boleh ke luar negeri begitu ya, dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap 4 tersangka ini. Pemeriksaannya sekarang sudah dinaikkan, maksudnya sudah dalam kapasitas tersangka bukan saksi lagi. Dan tadi juga sempat ditekankan untuk dari 2 tersangka yaitu penerima kuasa ini bukanlah dari Kementerian ATR BPN, namun juga disebutkan bahwa penerima kuasa ini adalah penerima kuasa dari pemohon begitu. Dan kita masih menunggu bagaimana dengan pendalaman kasusnya begitu Radi dan juga saudara. Hingga saat ini sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan dari pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang, Banten. Radi. Oke, lalu informasinya pasal apa saja yang menjerat para tersangka dan apakah ada dugaan suap juga di dalamnya? Iya, kalau misalnya kita mengenai bagaimana dengan pasal yang disangkakan begitu tentang pasal pemalsuan surat begitu ya Radi dan juga saudara, dan juga untuk dari pendalaman kasusnya tentunya akan dilakukan pendalaman kasus tentang pemalsuan surat ini dan juga bagaimana dengan TPPU-nya dan juga suapnya ini akan didalami begitu. Tapi untuk saat ini karena sudah dilakukannya gelar perkara begitu dan sudah ditetapkan 4 tersangka yaitu tentang dengan berkaitan pemalsuan surat ini, untuk pendalaman terus dilakukan oleh polisi begitu ya, apakah nanti ada tersangka barunya, apakah ada TPPU di dalamnya ataukah ada suap di dalamnya, ini juga masih akan didalami oleh polisi terkait juga siapa yang menyuruh dari Kades Kohot ini untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat ini, Radi. Kalau memang ada dugaan suap, nanti juga akan ditelusuri tentu saja siapa yang menyuap dan tentu saja siapa yang disuap. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Rahma ada 4 tersangka saat ini yang sudah ditetapkan namun belum ditahan, dan ini masih dalam proses lebih lanjut penyidikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Rahma Piliang melaporkan langsung dari Baris Krim Polri.